Seorang wanita bernama Tammy sedang mencoba menikmati hidupnya, tapi keadaan sering menjadi kacau. Ia bekerja di sebuah restoran dan selalu datang terlambat. Tammy lalu dipanggil oleh bosnya yang memberitahu bahwa kini ia dipecat. Tammy begitu kesal, ia mencoba memohon kepada bosnya untuk menerimanya kembali, namun tetap ditolak. Kemudian sebelum meninggalkan tempat kerjanya, Tammy sengaja membuat kekacauan di depan pelanggan. Ia mengatakan bahwa makanan di sini sangatlah menjijikkan. Dalam perjalanan mobil Tammy mogok sehingga ia harus meninggalkannya di pinggir jalan dan berjalan kaki. Tammy mencoba meminta tumpangan pada pengemudi lain, tetapi tidak ada yang berhenti. Untungnya ia berhasil tiba di rumah dengan susah payah. Kejutan tidak berakhir di situ, di mana suami Tammy bernama Greg yang tidak mengharapkan Tammy kembali begitu awal, ternyata sedang makan malam romantik bersama tetangga mereka bernama Missy. Tammy pun segera menyadari bahwa suami serta tetangganya telah berselingkuh. Tammy memberitahu Greg ia akan mengajukan permohonan perceraian dan ia juga ingin mengambil semua uang tunainya, tetapi hanya ada $60 saja. Dengan terburu-buru Tammy mengemasi sebagian barang miliknya. Ia lalu menemui ibunya yang rumahnya berdekatan dan memberitahu tentang perselingkuhan suaminya serta pemecatannya di tempat kerja. Ibu Tammy bernama Deb percaya bahwa Tammy lah yang harus disalahkan atas masalah dirinya. Ia juga menolak memberikan Tammy kunci mobil karena takut Tammy akan terlibat dalam masalah lagi. Tapi Tammy beralasan ia harus segera pergi ke rute 13 untuk mengambil mobilnya yang rusak. Tak disangka nenek Tammy bernama Pearl mengajukan diri untuk mengantarnya, namun Tammy tidak menyukai hal itu, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Sebelum pergi, nenek Pearl meraih beberapa alkohol dari lemari es. Deb mencoba menghalangi ibunya untuk melakukan perjalanan karena dokter menyarankan nenek Pearl untuk menghindari stres, tetapi nenek Pearl sudah bosan dengan situasi di rumah. Kini nenek Pearl dan Tammy pergi bersama untuk berpetualang. Sementara Greg dan Missy melihat mereka lewat di depan rumah dan mengacungkan jari tengahnya. Nenek Pearl berkata ia ingin mengunjungi air terjun Niagara dan itu adalah kesempatan terakhirnya untuk mengabulkan mimpinya. Hubungan antara nenek dan cucu tersebut sebenarnya tidak harmonis, tetapi mereka dipersatukan oleh kekecewaan dalam kehidupan mereka. Ketika nenek Pearl menawarinya alkohol, Tammy bahkan tidak menolak meskipun ia berada di belakang kemudi. Sepanjang malam mereka berkeliling kota dan bersenang-senang. Di pagi hari Tammy terbangun, sementara nenek Pearl duduk di depan mobil. Kemudian Tammy berencana untuk kembali ke rumah, tapi nenek Pearl menolaknya. Nenek Pearl mulai menyebut cucunya lemah dan Tammy ingin membuktikan bahwa ia tidak lemah. Ia lalu mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan hampir menyebabkan kecelakaan. Nenek Pearl menyampaikan pada cucunya jika sekaranglah waktunya untuk melakukan perubahan hidup. Si nenek mengatakan jika Tammy kembali ke kota, ia akan terjebak di sana dan Tammy berpikir kata-kata neneknya itu benar. Kini mereka bersenang-senang di danau. Tammy begitu asyik hingga ia tak sengaja menabrak pembatas dan merusak jet ski. Nenek Pearl akhirnya harus membayar hampir $5.000 meskipun semuanya tidak berjalan sesuai rencana, tapi nenek dan cucunya tetap melanjutkan perjalanan. Ketika mereka berhenti untuk menggunakan kamar kecil, Tammy bertanya mengapa neneknya ingin pergi ke air terjun Niagara. Nenek Pearl menjawab ia selalu ingin pergi ke sana bersama ayahnya, tetapi hidup tidak selalu sesuai rencana. Sekarang nenek Pearl bertekad untuk mencapai impiannya bersama cucu satu-satunya. Sambil bersantai mereka melakukan percakapan dari hati ke hati. Keduanya merasa hidup mereka tidak terlalu baik, tapi mungkin ini belum terlambat untuk membuat semuanya baik-baik saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan tetap membawa jet ski yang rusak bersama mereka. Mereka menyewa kamar di sebuah motel. Nenek Pearl menelpon sepupunya Leonor dan berjanji akan mengunjunginya, tapi Tammy menentangnya karena ia tidak menyukai Leonor. Namun nenek Pearl tidak mempedulikan perkataan Tammy. Mereka makan siang di sebuah bar. Nenek Pearl menyebutkan ada beberapa pria yang menarik di tempat ini. Meskipun usianya sudah lanjut, nenek Pearl masih suka menggoda pria tampan.
Tammy memutuskan untuk menunjukkan cara menggoda pria. Ia pun lalu mendekati dua orang pria dan menanyakan apakah mereka mau membelikannya minuman. Tetapi mereka menolak Tammy mentah-mentah. Mereka melanjutkan minum sambil mengobrol. Di saat itu seorang pria memperhatikan nenek Pearl dan tak lama kemudian ia serta anak laki-lakinya mendekati meja. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Earl dan putranya bernama Bobby. Tammy mulai menggoda Bobby. Ia bertanya tentang pekerjaan Bobby. Bobby menjawab bahwa ia mengelola bisnis ayahnya. Nenek Pearl, Earl, dan Tammy menari bersama. Sementara Bobby tetap berada di meja. Tammy mencoba mendapatkan perhatian dari beberapa pria, tapi tidak ada seorang pun yang tertarik padanya. Ketika mereka kembali ke meja, Bobby bertanya pada ayahnya jika sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk pergi. Namun Earl tidak ingin berpisah dengan nenek Pearl begitu saja. Bobby mengatakan ia akan pergi ke kamar kecil dan ketika ia kembali mereka harus segera pergi. Tammy lalu mengikuti Bobby. Ia berpikir Bobby memberinya sebuah isyarat. Tanpa ragu Tammy mencium Bobby. Bobby yang terkejut buru-buru meninggalkan Tammy. Tammy akhirnya menyadari Bobby tidak menginginkan hal itu. Di tempat parkir Tammy melihat neneknya dan Earl di dalam mobil sedang berasyik-asyik. Tammy lalu meminta maaf pada Bobby karena telah menciumnya dan Bobby menjawab itu tidaklah masalah. Ketika Earl dan nenek Pearl masih bersenang-senang di dalam mobil, Bobby dan Tammy berbicara tentang berbagai topik hingga akhirnya Tammy mengetahui bahwa Earl sudah menikah, tetapi tampaknya nenek Pearl tidak peduli. Bobby berkata jika ibunya sendirian di rumah. Bobby pun meninggalkan nomor teleponnya dan meminta Tammy menelpon setelah ayahnya keluar dari mobil. Namun Earl dan nenek Pearl berencana melanjutkan petualangannya di kamar motel. Tammy mencoba mencegah hal tersebut, tetapi ia gagal. Bukan itu saja, nenek Pearl juga tidak mengizinkan Tammy masuk ke dalam kamar hingga Tammy harus bermalam di luar. Di pagi hari Bobby menemukan Tammy tidur di dekat pintu. Bobby pun membangunkan Tammy dan bertanya padanya apa yang telah terjadi. Bobby begitu terkejut mengetahui bahwa Tammy menghabiskan waktu sepanjang malam di luar. Bobby meminta Tammy untuk menelpon dirinya lain kali jika situasi serupa kembali terjadi. Akhirnya Earl keluar dari kamar. Bobby mengucapkan terima kasih pada Tammy untuk segalanya, lalu pergi bersama ayahnya. Setelah itu nenek Pearl dan Tammy sarapan di sebuah kafe. Nenek Pearl dengan antusias menceritakan tentang malam sebelumnya, tapi Tammy tidak mau mendengar hal itu. Tammy sangat terluka oleh neneknya, mengingat bagaimana ia meninggalkan Tammy pada usia 10 tahun. Di masa kecilnya, Tammy menganggap nenek Pearl adalah sahabatnya dan pengkhianatannya yang dulu sangatlah menyakitkan. Ditambah tadi malam, nenek Pearl membuatnya tidur di luar hingga menghidupkan kembali kenangan yang menyakitkan. Untuk membuat neneknya merasakan hal yang sama, Tammy berencana mengambil mobil dan pergi tanpa neneknya. Tentu saja nenek Pearl tidak setuju, namun nenek Pearl tetap meminum alkohol pada hari-hari masih pagi. Tammy pun berangkat sendirian. Tak berselang lama ia menerima panggilan telepon dari ibunya yang khawatir pada nenek Pearl karena meninggalkan obat-obatannya di rumah. Pada akhirnya Tammy pun kembali ke kafe itu, tapi nenek Pearl sudah tidak ada lagi di sana dan ia malah pergi ke toko minuman keras. Tammy tidak kaget dengan hal itu. Ternyata nenek Pearl setuju membeli bir untuk beberapa anak muda setempat di bawah umur. Tentu saja Tammy marah dan menolak memberikan bir tersebut hingga timbul konflik memanas dan terjadi perkelahian. Ketika mendengar sirine polisi, para remaja bergegas melarikan diri dan Tammy tak sengaja melemparkan bir ke mobil polisi. Mereka pun ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi dan berakhir di penjara. Nenek Pearl menyadari bahwa itu adalah kesalahannya. Tammy mencoba meyakinkan neneknya jika ia mungkin bukanlah orang terburuk di planet ini. Tiba-tiba Tammy mengakui jika sebenarnya ia tidak setia kepada suaminya dan diam-diam berkencan dengan penjual es krim hanya ingin mendapatkan perhatian, tapi ia masuk terlalu jauh. Lalu nenek Pearl juga memutuskan mengakui sesuatu, di mana ketika ia mabuk dulu, ia menunjukkan perhatian pada ayah Tammy, yaitu suami putrinya sendiri. Mereka berperilaku tidak sopan dan pada saat itu nenek Pearl menyadari ia telah melewati batas hingga menyebabkan dirinya harus pergi saat Tammy berusia 10 tahun. Tammy melihat kondisi neneknya menjadi lebih buruk, tetapi nenek Pearl tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Nenek Pearl bahkan tidak membawa obat-obatannya
meskipun putrinya sudah memperingatkan hal tersebut. Tammy akhirnya dibebaskan, tapi jaminan Nenek Pearl sebesar $3.000. Kasusnya adalah Nenek Pearl memiliki resep obat yang ditulis atas nama orang lain dan hal itu tentunya ilegal. Tammy tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia pun memutuskan untuk menelpon Greg, tetapi ia menyadari suaminya sedang bersama Missy hingga Tammy pun menutup teleponnya. Tammy tidak punya pilihan, ia pun meminta uang pada ibunya. Namun Tammy tidak menjelaskan alasan mengapa ia membutuhkan uang dan ibunya menolak membantu putrinya sampai Tammy mau memberitahu alasan yang sebenarnya. Tammy tidak mau menyerah begitu saja, ia kini memutuskan melakukan sesuatu hal yang gila. Ia membuat topeng dari bungkus kertas dan berpura-pura memiliki senjata untuk merampok. Karyawan tersebut menyadari bahwa Tammy sebenarnya tidak memiliki senjata, tetapi ia tidak mau mengambil resiko dan memberi Tammy uang serta beberapa kue. Tammy mengunci kedua karyawan di ruangan pendingin dan kemudian melarikan diri. Tammy datang ke kantor polisi untuk mengeluarkan neneknya, tetapi ternyata Earl sudah membayar jaminannya. Mereka kembali ke kamar motel. Di laporan berita TV meliput tentang perampokan yang terjadi. Karyawan menggambarkan ciri-ciri perampok itu dan Nenek Pearl segera mengetahui bahwa si perampok adalah Tammy. Nenek Pearl meminta penjelasan pada Tammy dengan kejadian tersebut. Sambil berlinang air mata, Tammy menceritakan kekhawatiran pada sang nenek. Itulah sebabnya ia melakukan hal bodoh tersebut. Nenek Pearl menenangkan Tammy. Ia memberitahu bahwa ia harus mengembalikan uang dan barang yang Tammy ambil, karena jika tidak, hal lebih buruk bisa terjadi. Keesokan harinya mereka memakai topeng bungkus kertas dan pergi ke restoran cepat saji. Nenek Pearl masuk ke dalam restoran yang menjelaskan bahwa komplotannya telah melakukan kesalahan dalam merampok mereka. Karyawan tersebut menduga jika ia adalah seorang nenek, sementara Nenek Pearl berusaha meyakinkan si karyawan bahwa tidak terjadi apa-apa kemarin malam. Setelah itu mereka bergegas pergi. Sekarang mereka dengan tenang bisa menuju ke air terjun Niagara sebagaimana sudah direncanakan. Tetapi pertama-tama Nenek Pearl ingin mengunjungi Leonor dan Tammy tidak punya pilihan selain setuju. Setelah mengetahui tentang perampokan yang Tammy lakukan, Leonor membantu mereka menyingkirkan barang bukti. Tammy sekarang dalam pelarian polisi sehingga mereka perlu berhati-hati. Karena mobil si nenek sudah dihancurkan, maka mereka mengendarai van dan tiba di rumah Susan yaitu pacar Leonor yang memiliki bisnis bersama dengan penghasilan yang bagus. Pesta sedang diadakan di rumah Leonor dan Leonor meminjamkan Tammy beberapa pakaian agar ia berpenampilan lebih baik. Tammy meminta neneknya untuk tidak minum hari ini, si nenek pun berjanji tidak akan melakukannya. Tammy tidak menyangka akan melihat Earl dan Bobby di pesta itu. Ternyata Nenek Pearl lah yang mengundang mereka datang. Nenek Pearl dan Earl segera memisahkan diri, sementara Tammy merasa canggung bersama Bobby. Sepanjang hari Tammy dan Bobby kini tak terpisahkan, ternyata mereka memiliki banyak kesamaan. Bobby mengaku kepada Tammy bahwa ia menyukai sifat belak-belakan Tammy yang belum pernah dimiliki wanita manapun. Bobby terus memujinya. Dengan perasaan malu Tammy mengatakan jika ia masih menikah, tapi hubungannya kini sudah berakhir antara ia dan suaminya. Sekarang Tammy memahami bahwa ini bukan hanya kesalahan Greg, namun ini adalah kesalahan mereka berdua. Keduanya seharusnya mencoba menyelamatkan pernikahan, namun pada akhirnya mereka menjadi orang asing satu sama lain. Percakapan mereka disela oleh Susan yang meminta Tammy dan Bobby bersama tamu lainnya untuk datang ke danau. Nenek Pearl memutuskan secara resmi membakar jet ski itu. Nenek Pearl tidak menepati janjinya untuk tidak mabuk. Ia malah naik ke panggung dan di depan para tamu, Nenek Pearl bertindak sangat memalukan. Tammy mencoba mengambil mikrofon dari neneknya, tetapi dengan marah Nenek Pearl malah memanggil Tammy dengan sebutan si gendut yang gagal dalam kehidupan. Nenek Pearl juga mengatakan jika ia menjadi Greg, maka ia akan berselingkuh dari Tammy. Mendengar ocehan neneknya, Tammy pergi dengan perasaan terluka. Leonor mengikutinya dan menasehatinya agar tidak mengambil serius perkataan Nenek Pearl. Menurut Leonor, Tammy harus belajar dari kegagalannya sendiri, namun Tammy lebih memilih mengeluh tanpa berusaha melakukan perbaikan. Leonor dan Susan misalnya menjadi kaya raya karena mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk membeli rumah serta menikmati fasilitas lainnya karena tidak ada yang gratis. Leonor menyarankan agar Tammy menjadi lebih dewasa dan melepaskan dirinya dari semua dendam.
Tammy berjalan-jalan sendirian lalu Bobby datang menemaninya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Jauh di lubuk hatinya Tammy memahami Leonor benar tentang segala yang ia ucapkan. Tetapi Bobby tidak setuju. Ia menganggap Tammy adalah perempuan yang luar biasa, terlepas dari semua kesalahannya. Tammy percaya jika sekarang bukan saat yang tepat untuk memulai hubungan baru, karena Bobby perlu menjaga ayahnya, sementara dirinya harus menyelesaikan permasalahan hidupnya. Keesokan harinya Tammy berterima kasih pada Leonor atas kejujurannya. Setelah itu Tammy melepaskan semua rasa dendamnya dan pergi untuk berdamai bersama Nenek Pearl. Nenek Pearl tertidur lelap di kursi taman. Tammy pun begitu panik ketika ia tidak bisa membangunkan neneknya. Sambil menangis Tammy berlari masuk ke dalam. Ia memberitahu semua orang bahwa Nenek Pearl telah tiada. Leonor dan Susan memeluknya. Mereka mencoba menghibur Tammy tetapi sesaat kemudian mereka melihat Nenek Pearl terbangun. Semua orang bergegas menghampirinya. Nenek Pearl terlihat bingung dan merasa sangat tidak enak badan. Ia segera dibawa dengan ambulans. Setelah itu petugas polisi datang untuk menyelidiki perampokan di restoran cepat saji. Tammy segera ditangkap. Ia mencoba melarikan diri tetapi gagal. 38 hari telah berlalu dan Tammy dibebaskan dari penjara. Ayahnya datang menjemput Tammy. Ia bertanya pada putrinya apakah Tammy ingin ia menghadapi Greg. Awalnya Tammy mengira ayahnya bercanda, tapi ternyata ia benar-benar serius dan Tammy tidak mau ayahnya terlibat dalam permasalahannya. Sang ayah membawa Tammy ke rumahnya. Tammy mengumpulkan keberaniannya dengan mengetuk pintu dan Greg sekarang tinggal di sana bersama Missy. Meskipun begitu, Tammy tetap tenang, namun di lubuk hatinya ia merasa sangat terluka, tetapi Tammy siap untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan. Setelah mengambil barang-barangnya, Tammy pergi ke rumah ibunya. Di sana ia mengetahui jika Nenek Pearl secara sukarela pergi ke panti jompo. Tammy segera berangkat ke sana dan Nenek Pearl benar-benar senang melihat Tammy lagi. Tammy ingin membawa neneknya keluar dari sana, tapi Nenek Pearl berkata ia suka berada di tempat ini. Kini ia sudah berhenti minum, merasa senang, bahkan telah menemukan cintanya. Mereka berdua saling meminta maaf atas semua masa lalu yang tidak menyenangkan. Akhirnya mereka pergi menuju perjalanan ke air terjun Niagara bersama untuk memenuhi impian lama Nenek Pearl. Bobby ternyata juga berada di sana. Mereka mendengar deburan air terjun yang kencang, kemudian Tammy dan Bobby pun berciuman. Tammy bertanya bagaimana ia tahu mereka ada di sini. Bobby mengisyaratkan bahwa Nenek Pearl lah yang telah memberitahunya. Tammy berkata ia berencana akan mencari tempat baru untuk menjalani hidupnya kembali ke jalur yang benar. Dan film pun udahan.